Bengkayang, Kalimantan Barat, daerah di jantung Borneo, dengan potensi pariwisata unggulan berupa wisata alam yang menakjubkan. Dengan julukan Bumi Seribu Riam karena dianugerahi ratusan air terjun eksotis, serta pantai, pulau, dan desa wisata berprestasi nasional. Kabupaten ini mencatat 156 destinasi wisata unik yang tersebar di zona perbatasan, kota, serta pantai pulau. Termasuk air terjun seperti Riam, Merasap, dan Diam Berawan yang masuk nominasi API Award ke-2025. Pantai Samudra Indah PSI menawarkan pasir putih lembut dekat pusat kota, sementara Pulau Randayan populer untuk snorkeling dan diving di Laut Natuna. Destinasi lain mencakup Bukit Jamur untuk sunrise dan hutan adat Pikul di Desa Wisata Sahan. Di kabupaten ini juga terdapat Desa Jagoy Babang yang meraih predikat 50 besar desa wisata terbaik nasional dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan festival seperti Gawi Yasowa yang masuk Harisma Event Nusantara ke-2023. Dan tahun ini, pemerintah Bengkayang ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan apresiasi pesona Indonesia API ke-9 yang berlangsung meriah, di mana pada perhelatan bergengsi tersebut Kabupaten Bengkayang menawarkan mutiara wisata etnis dan alam yang menyoroti kekayaan multikulturalisme dan potensi alam sebagai daya tarik unggulan pariwisata nasional. Dan juara pertama, selamat untuk Riam Berawan Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Adalah Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, yang sudah 2 periode menjabat sebagai kepala daerah di kabupaten itu. Terbukti mampu menggali berbagai potensi wisata dan sumber daya alam, serta manusia di dalamnya untuk bergerak bersama. Bersinergi mewujudkan Kabupaten Bengkayang yang pasti, profesional, akuntabel, solidaritas, transparan, dan integritas. Untuk informasi lebih lengkap mengenai potensi pariwisata Bengkayang dan bagaimana Bupati Sebastianus Darwis menjalankan pemerintahan, serta mengelola SDA dan SDM yang ada untuk memakmurkan masyarakatnya. Mari kita simak bersama dalam ngobrol penuh inspirasi, ngopi bersama antara Kalbar. Namun sebelum itu, kita saksikan dulu sambutan Bupati Bengkayang, Bapak Sebastianus Darwis saat membuka kegiatan API ke-9 2025 yang dilaksanakan di Bengkayang, tanggal 18 November kemarin. Bahagia sungguh merupakan kehormatan yang sangat besar bagi Kabupaten Bengkayang. Sebuah kabupaten yang terletak di jantung Pulau Borneo yang berbatasan langsung dengan negara Sarawak, Malaysia. Dari tempat ini ke ibu kota Kuching, Sarawak 2,5 jam, Pak. Ya, dari tempat ini. Kita ke Pontianak 3,5 jam, lebih jauh ke Pontianak. Tapi belum buka bordernya tahun ini sudah diresmikan oleh Pak Jokowi 2024. Tetapi kemarin kita rapat Sosek Malindo, 2028 border Serikin akan diresmikan oleh Datuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tapi Bapak Ibu boleh main ke border Jagoy Babang. Dan tentunya menjadi tuan rumah bagi perhelatan akbar pariwisata nasional yaitu Malam Puncak Anugerah Pesona Indonesia API Award tahun ini. Atas nama seluruh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bengkayang, saya mengucapkan selamat datang di Bumi Sebalo, Negeri Seribu Riam, Kabupaten Bengkayang. Semoga perjalanan Bapak Ibu sekalian ke Bengkayang memberikan kesan yang menyenangkan, serta suguhan alam dan budaya kami dapat menjadi sebuah kenangan yang indah dan tidak terlupakan. Kami sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada penyelenggara API atas dedikasi, juga konsistensinya dalam memajukan pariwisata di seluruh Indonesia. Ajang Anugerah Pesona Indonesia ini bukan hanya sekedar kompetisi, namun adalah sebuah etalase nasional yang membuka mata kita akan kekayaan yang sungguh luar biasa. Banyaknya destinasi, tradisi, dan kuliner di setiap penjuru negeri Nusantara. Anugerah Pesona Indonesia juga telah berhasil mendorong setiap daerah, termasuk Kabupaten Bengkayang, untuk terus selalu berbenah, berinovasi, dan menggali potensi-potensi tersembunyi demi menjadi yang terbaik di Nusantara ini. Bapak Ibu hadirin berbahagia, Bengkayang mungkin belum sepopuler destinasi lainnya.
Namun kami menyimpan banyak mutiara-mutiara pariwisata yang siap bersinar. Dan kita adalah salah satu tujuan pariwisata Kalimantan Barat. Masuk dalam RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur, mempunyai 156 potensi wisata, dataran tinggi, riam-riam, air terjun, termasuk juga cagar alam pionanya, termasuk juga pariwisata bawah air laut, pantai, dan juga banyak sekali kekayaan alam lainnya. Pesisir pantai dengan keindahan bahari yang menawan, bentang alam yang eksotis, dengan potensi trekking dan wisata alam seperti Bukit Jamur, Sepadang Hill, Riam Parange, Riam Panggar, Riam Merasap, Riam Berawan, Riam Mabeh, dan riam-riam lainnya. Kita terkenal dengan 1000 riam. Riam itu bahasa daerah, artinya air terjun. Budaya Dayak yang akan kaya akan ritual, seni, tari, dan kerajinan, serta budaya etnis lainnya, seperti Melayu, Cina, Jawa, dan lainnya, kaya akan tradisi dan adat budayanya, nambah daya tarik di Kabupaten Bengkayang. Bengkayang juga didiami oleh 16 suku nasional. Dan tercatat dalam Kesbangpol kami, ada Majelis Adat Budaya Jawa, Tionghoa, Melayu, keluarga Sulawesi Selatan, budaya Pasundan, Pulau Bamora, Flores Bajawa Timur, termasuk Maluku, ada semua di sini, Pak. Dan kita buat event setiap tahunnya di Bengkayang ini. Supaya saling kenal, terjadi toleransi, tidak ada keributan. Dan juga wisata perbatasan merupakan salah satu di wisata destinasi belanja dengan menawarkan pengalaman-pengalaman unik, interaksi antar lintas negara. Kami ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan waktu lebih lama, menjelajahi bumi dan alam kami, dan menikmati keramah tamahan masyarakat kami. Rasakanlah pesona Kalimantan Barat yang sesungguhnya di bumi Bengkayang. Ya, selamat pagi pemirsa Ngopi, ngobrol penuh inspirasi antara Kalimantan Barat. Pagi ini kita ada tamu spesial, Bupati Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Bapak Sebastianus Darwis, di kantornya di Pusat Perkantoran Kabupaten Bengkayang. Terima kasih sudah menyambut kami, Pak, di kantor Bapak ini. Ya. Jadi, bagaimana bisa Bengkayang terpilih menjadi tuan rumah, dan apa yang diharapkan Bengkayang dari penyelenggaraan API di Bengkayang bersama Bapak Sebastianus Darwis yang sudah 2 periode menjabat memimpin ini Kabupaten Bengkayang yang kaya berbagai potensinya. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit, Pak, bagaimana Kabupaten Bengkayang ini dipilih menjadi tuan rumah Anugerah Pesona Indonesia yang ke-9. Ya, jadi Bengkayang ini dipercaya oleh Chief daripada API, Pak Rio Capella, untuk menjadi tuan rumah API, karena Bengkayang selalu mengikuti Anugerah Pesona Indonesia, dan selalu ada 2 kategori pasti Bengkayang menang. Jadi ini juga kita diminta untuk bisa ada acara Anugerah Pesona Indonesia di wilayah Kalimantan, yang Bengkayang dipilih oleh Chief daripada API dan juga dari Kementerian Pariwisata. Jadi kemarin juga dibuka oleh yang mewakili Menteri Pariwisata dan juga oleh staf kepresidenan, ya, bagian ekonomi kreatif. Jadi ini tentunya jadi salah satu daya tarik, ya, orang untuk mengenal Bengkayang, orang mengenal potensi Kabupaten Bengkayang, baik potensi alam, pariwisata maupun potensi lainnya. Ekonomi. Oke. Nah, masih ada satu lagi, Pak, mungkin Bapak jelaskan soal infrastruktur kelistrikan di Bengkayang. Apakah masih banyak wilayah yang belum teraliri listrik? Ada berapa desa misalnya, dan apa rencana ke depan untuk meningkatkan ini gitu layanan kelistrikan? Silakan, Pak. Bengkayang ini salah satu sumber energi listrik Kalimantan Barat dan Indonesia. Iya. Nah, di Bengkayang ada PLTU 1, ya, 2 kali 100 arti 200 megawatt, dan PLTU 3 di Tanjung Gundul itu 2 kali 50 100 megawatt. Kita udah punya 300 megawatt, dan itu mengaliri seluruh Kalbar. Ya. Nah, sekarang juga lagi dibangun PLTMH sekitar hampir 15 megawatt. Total nanti 32 megawatt. PLTMH, mungkin listrik tenaga mikrohidro. Itu di Kecamatan Sangguledo dan 17. Kita gunakan sumber daya air. Itu yang bangunnya adalah PLN. Nah, juga kita ada lagi pengembangan ke depan, semoga
Pantai Gosong Mm-mm. dan Pulau Semersak ini jadi tempat untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu juga Ya, yang itu sedang nanti yang mungkin pertama di Indonesia. jadi Berkenaan dengan listrik desa, listriknya sudah itu. sejak periode pertama saya sudah hampir puluhan lah listrik desa yang masuk. Hmm. Kecamatan Sri Semarang lagi dikerjakan sudah hampir 2 tahun. Ya kalau sudah selesai mungkin Sri Semarang itu tidak ada lagi listriknya yang tidak ada. Berarti sudah listrik desa. 100% Hampir 100%. Tahun elektrifikasinya. depan kita hampir 32 titik dapatkan dari pembangunan oleh PLN pusat. Iya. Ya. Termasuk di Lisdusnya, Bu. Bukan lagi ke Lisdes. Sudah dusun. Lisdus, artinya listrik dusun. Ya. Terakhir kemarin adalah Kecamatan Capkala itu satu desa Aris, Iya. tapi sekarang udah dialiri. Sudah ada, malah kita dari Aris bisa ke daerah desa di Kabupaten Mempawah. Jadi bisa ke situ juga. Lisdus. Ya. Memang di daerah Kecamatan Siding ada sekitar 5 desa yang masih pakai PLN. Dan non-PLN. Iya, mandiri. Non-PLN ya. Menggunakan dana desa mereka dibantu pendampingan dari tim pendamping desa. Artinya desa Sungkung 1, 2, dan 3, tapi listrik sudah alir. Iya. Hanya dia 12 jam, termasuk desa Tamong dan desa Tawang. Ini juga PR terberat. Nah, memang untuk membangun infrastruktur listrik ini, kita harus membangun infrastruktur jalannya. Iya, Pak. Jadi tambah lagi sebenarnya potensi Bengkayang tadi kan, Pak, yang Bapak Ya. bahwa ini seperti dibilang tadi ada 300 megawatt. Ya, malah mau dibangun lagi nih yang PLT memang kita sudah selesaikan permasalahannya. Nah, ini tahun 2016, tapi kita selesaikan sekarang. PLN akan go untuk mentenderkan lanjut ini. Itu juga 2 kali 100 megawatt. Iya. Nanti ada 200 megawatt. Dan Bengkayang juga lagi ditunjuk untuk EBT, energi terbarukan, yaitu PLTG. Pernah dengar PLTG, Bu? Pembangkit listrik geothermal, panas bumi. PLTP itu nanti di Kecamatan Siding. Ya. Itu juga 2 kali 50 Jadi ada megawatt. potensi itu juga ya. Jadi totalnya hampir 500 megawatt ada di Bengkayang. Kalimantan Baratnya memakai 300 lebih megawatt se-Kalimantan Barat. Jadi sumber listrik sebenarnya Kalbar itu dari sini. Di sini. Karena Bengkayang hanya semoga juga perhatian pusat ya ada imbasnya untuk pendapatan Bengkayang. Benar, harusnya ada juga insentif lah ya Pak yang didapat Bengkayang. Daerah lah. Iya, karena mereka yang menyediakan gitu kebutuhan se-Kalimantan Barat itu tadi. Karena kalau hanya Bengkayang hanya butuh 15 megawatt. 15,6 aja. Ya, untuk memenuhi wilayah sisanya itu sudah dijual oleh PLN itu Pak ya. Jadi negara lah. Melalui BUMN untuk menjual potensi dari Bengkayang ini tadi. Berharap ada insentif tadi untuk Bengkayang untuk menambah juga kesejahteraan masyarakat di Bengkayang. Keuntungan Bengkayang, Bu, dengan banyaknya sumber energi yang ada di Bengkayang dibangun adalah itu bagaimana kita bisa membuat sebuah kawasan industri. Karena di situ ada listrik, di situ ada air, otomatis investor industri akan masuk. Nah, ini tinggal kita siapkan perangkatnya supaya daerah ini pertumbuhan ekonominya tinggi, pendapatan daerah juga tinggi, pendapatan masyarakat juga tinggi, ya naik, dan juga tentunya kita mengurangi kemiskinan dan juga mengurangi pengangguran. Masih ada Pak satu lagi soal mungkin inovasi pelayanan publik. Ya. Apa yang bisa Bapak sampaikan khusus untuk masyarakat Bengkayang di inovasi pelayanan publik? Kita juga telah ada MPP, Mall Pelayanan Publik. MPP. Ya, ada 16 outlet di lantai 5 satu atap Bupati. Di sini. Itu salah satu langkah yang kita buat yang diminta oleh Menpad. Nah, ini kita lakukan, telah diresmikan Ibu Menpad kemarin, dan ini sudah digunakan, mempermudah pelayanan. Jadi satu pintu semuanya. Jadi di situ mau ngurus mau ngurus OSS, mengurus apa izin-izin yang lain ada di situ, mau bayar PPATB ada di situ. Mau buat di Samsat juga ada di situ, ya kan? Bayar pajak kendaraan. Jadi lengkap sekali di atas. Gitu ya, datang ke sini bisa. ATR BPN juga ada di atas itu. Oh, pertanahan itu. Malah nanti yang lagi kita tunggu, kalau outletnya udah ada, tinggal imigrasi yang masuk. Oh, imigrasi nanti. Nah, itu berkaitan dengan itu ada terakhir tadi soal PLBN. Kan Jago Babang ini sudah diresmikan ya. Tapi apa harapan Bapak keberadaan PLBN ini untuk mengoptimalkan juga dan dampaknya ke daerah? Tentunya PLBN adalah salah satu program pusat, proyek strategis nasional
PLBN Jagoy Babang ini telah diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo 2024. Iya. Dan sejak 2023, PLBN Jagoy Babang ini sudah bisa ekspor lewat situ. Sudah jadi pintu Ekspor ekspor ya. 2024 hasil ekspor kita itu hampir 100 lebih M. Dari pintu Jagoy. Ekspornya bisa, impor tidak bisa karena tidak ada terminal barang. Tidak ada terminal barang di pintu masuk Serikin dan di kita. Berarti ada Ya, ininya juga. jadi ekspor kita yang paling banyak adalah dari sayur mayur, hortikultura. Hasil Produk kebun, hortikultura perikanan juga mungkin dari ternak. ke Malaysia. Termasuk rokok. Karena kita punya pabrik rokok di Montrado yang juga ekspornya lewat Jagoy Babang ke Malaysia. ke Malaysia. Nah, itu. Kita kemarin baru pulang rapat Sosek Malindo di Miri. Ya, kita juga meminta kepada pemerintah Malaysia untuk bagaimana membangun PLBN di Serikin. Mungkin 2026 mereka sudah goran untuk kerja, mungkin di 2028 akan diresmikan. Sudah bisa. Kalau Serikin sudah diresmikan, sudah ada PLBN, sudah ada CIKS ya, National Imigrasi Keranti Security lengkap, itu artinya hubungan negara sudah baik. Kita bisa pakai paspor. Keuntungannya dari Kota Bengkayang menuju Jagoy Babang hanya 1,5 jam. Dari Jagoy Babang ke Serikin paling hanya berapa detik, bukan menit lagi, detik. Ya. Nah, dari Serikin ke Kucing itu 45 menit, Bu. Jadi bisa paling dekat. lebih dekat sebenarnya dari. Semoga kita lagi mengusulkan pada pusat, jalan anjungan Jagoy Babang ini harus standar negara. Benar. Memang ini jalan negara, tapi standarnya standar provinsi. Ini juga lagi kita usulkan, semoga itu. Nah, ini jalan internasional, bukan lagi jalan nasional. Kedua, ya kalau nanti jadi tol Pontianak menuju Kijing, ya kita minta exit tolnya di Pinyuh. Supaya orang Belanda, orang Bengkayang itu bisa masuk ke Pontianak lewat tol di Pinyuh. Ini kan sangat memperpendek jarak dan waktu. Ya. Mengurangi. Jadi apa keuntungan dari tanya? Ya keuntungan yang banyak. Multiplier efeknya banyak. Pendapatan masyarakat sekitar ini akan naik. Pertumbuhan ekonomi Bengkayang akan naik, termasuk akomodasi, perhotelan, ya hasil pangan, ya, semuanya hidup. Kuliner UMKM-nya juga hidup. Nah, itu yang salah satu keuntungan. Termasuk pariwisata. Ya kan, orang akan berkunjung. Karena pintu masuk wisata mancanegara itu di Kucing. Nah, Kucing dia bisa masuk ke Pontianak lewat Jagoy Babang. Jadi ini salah satu keuntungan Bengkayang. Dan Bengkayang akan ramai ke depan. Saya yakin Bengkayang akan ramai karena sangat dekat dari semua pintu gerbang 5 border ini yang paling dekat adalah Jagoy Babang. Karena Jagoy Babang ini adalah salah satu border mungkin yang tercantik di Indonesia saat ini. Hanya belum dibuka secara internasional. Dari ya. Walaupun sekarang tapi ekonomi baik. Keuntungan negara apa? Ini bisa menghindari daripada peredaran barang-barang ilegal. Karena udah ada pintu. Illegal trafficking. Trafficking segala macam lah, mau TPPO, ilegal apapun termasuk narkoba, ini kan dijaga. Bisa dijaga. Karena Bengkayang punya 2 kecamatan perbatasan, Jagoy Babang dan Kecamatan Sidik. Itu sangat banyak keuntungan. Negara bisa devisanya bisa bisa meningkat. Karena tidak ada lagi barang-barang yang ilegal. Ini sesuai keinginan Pak Presiden, Pak Purbaya juga seperti itu. 2028 kita tuh akan dibangun TBI, Terminal Barang Internasional, di wilayah Jagoy Babang. Jadi kalau ini jadi, border Serikin 2008 diresmikan, TBI kita 2029 juga sudah akan dibangun dan diresmikan. Ini harus barang dan orang juga akan lewat. Akan lebih banyak lewat sini. Jadi walaupun dengan kondisi sekarang aja itu sebenarnya sudah bisa ekspor kan Pak? Sudah paling tinggi dari Entikong dan justru lebih besar. Walaupun masih terbatas tadi kondisinya belum lengkap gitu. Tapi Bengkayang kondisinya lengkap, Bu. Kita maksudnya dari wilayah lengkap. Hanya di kita hanya bisa ya karena di Malaysianya belum. Iya, itu maksudnya. Jadi sebenarnya dengan kondisi aja, sekarang impornya nggak boleh. Iya, ekspor sudah tetap jalan dari Bengkayang gitu kan Pak. Nah, jadi itu kalau dari penjelasan Bapak Bupati Bapak sangat terlihat menguasai Bengkayang ini gitu. Harus Bu. Jadi kepala apa daerah harus menguasai semuanya. Iya, tahu apa yang mau dilakukan gitu kan. Maksudnya sudah tahu ini akan begini nanti bahkan begini, tapi mudah-mudahan sesuai rencana Pak ya. Karena sesuai harapan kita semua. Perencanaan kan sudah 50% dari keberhasilan katanya Pak. Jadi pasti. iya begitu sudah semua harus by design. Iya,
perencanaan. Kabupaten dan kota lain di Kalbar itu tidak selengkap Bengkayang. Itu yang mau saya sampaikan, Pak. Ya, Misalnya kayak tadi Bapak sebut sentra sayur mayur. Ya. daerah lain kan tidak, Pak. Misalnya ada yang hanya ya, potensi laut gitu, hanya ada pertambangan, perkebunan, tapi Bengkayang tadi disampaikan Udah Pak lengkap kok. Bupati itu iya Oke, semuanya lengkap. ada gitu. Jadi memang daerah ini sangat istimewa ya. Jadi sangat layak diperhatikan gitu kan. Ya. Misalnya tadi kita ngomongin infrastruktur pariwisata, pangannya di sini lengkap gitu. Jadi tidak perlu dari tergantung ke daerah lain gitu ya. Jadi di Bengkayang ini. Nah, selain itu Pak, mungkin ini kan ada program-program juga di pemerintah pusat yang berdampak ke daerah, termasuk juga efisiensi ini. Yang Bengkayang juga kena juga kan, dan memang seluruh wilayah. Nah, bagaimana Pemda Bengkayang mensiasati kebijakan itu, Pak? Ya kita patuhlah dengan kebijakan yang dibuat pemerintah kita. Kami pada keuangan daerahnya di tahun 2026 ke depan ya sekitar 130 miliar lah yang ditarik oleh pusat. Ya kita sudah merancang PPD kita. Yang paling utama kita dahulukan itu adalah gaji, tunjangan pegawai ya, termasuk juga pembayaran utang pada pihak ketiga. Itu yang paling penting. Setelah itu baru sisa uangnya itu kita gunakan untuk operasional OPD di semua tingkatan. Itu yang paling penting. Iya. Jadi menjaga postur Ya, resume kita. ya. Kita APBD kita ke depan pun tidak ada defisit. Karena kita melakukan langkah-langkah yang terbaik dengan mungkinlah sangat sulit untuk membangun karena tidak ada uang untuk membangun. Tapi kita berupaya bagaimana kita membuat proposal kepada pusat, yaitu kita menganggarkan perencanaan DET, FS, lokasi di semua dinas ya, dinas yang berhubungan dengan pelayanan kemasyarakatan, PUPR, dinas pendidikan, kesehatan, ya, termasuk perhubungan, termasuk pangan. Ini kita ajukan kepada kementerian supaya turun dana pusat ke Bengkayang. Ini yang kita lakukan, Mas. Dan tahun 2026 kita banyak dana pusat itu. Jadi seharusnya tidak terlalu berdampak. Tidak. Seluruh optimis ya, semoga ke depan Amin. Ya, Pak. ekonomi Indonesia tumbuh 6-7%. Jadi mungkin di 2027 kita akan kembali normal. Ya, transfer mudah-mudahan keuangan ya. daerah. Iya, amin. Kembali pulih gitu. Ya. Ini ya kondisi. Nah, satu lagi Pak, akses sekarang ini yang ada kan dari Pontianak menuju Bengkayang itu memang ada 2 akses. Satu bisa kita lewat Pinyuh tadi, bisa lewat Singkawang. Nah, ini kan kondisinya juga masih agak ini Pak, terbatas gitu. Dengan potensi yang besar tadi, ini kan juga seharusnya jadi prioritas nih. Ini jalan provinsi atau jalan provinsi Pak ya? Yang antar Bengkayang menuju Pontianak gitu. Seperti apa? Kalau Anjungan Jagoi Babang, Bengkayang, Pinyuh, Anjungan Jagoi Babang itu jalan negara. Sejak 2014 zaman gubernurnya Cornelis. Sudah naik status ya. Hanya levelnya itu masih level provinsi, lebarnya. Ya itu. Kalau Karena jalan-jalan negara kan 8 meter. Iya. Tuh. Harusnya. Ya, kita sudah nyurati pusat. Nyurati pusat malah melewati PUPR. Kita ke anggota Komisi 5, Bang Sarip Al-Kadri. Untuk beliau kunjungan di Bengkayang. Supaya ini jalan juga bagaimana ditempatkan dalam badan anggaran untuk dibangun. Karena ini bukan lagi jalan nasional, sudah akan menjadi jalan internasional ke depan. Lebarnya harus 8 meter. Nah, itu untuk Anjungan Jagoi Babang. Sudah upaya kita lah untuk itu. Tergantung keuangan negara lagi untuk membangunnya. Selanjutnya kalau lewat Singkawang itu adalah jalan provinsi. Kita juga sudah nyampaikan ke Pak Gubernur, Pak Rian Nursan, selalu setiap tahun dianggarkan untuk penambalan, perbaikan juga, mungkin pemantapan daripada jalan Singkawang Bengkayang. Itu adalah jalan provinsi. Ada juga alternatif untuk menuju kota Bengkayang. Jadi tentunya harapannya ya memang harus dibangun oleh pemerintah pusat. Karena itu wewenang daripada Kementerian PUPR dan juga Balai Jalan Nasional Wilayah Kalbar. Jadi sudah menjadi kewenangan dan kewajiban gitu ya Kementerian PUPR untuk itu melewati 3 daerah, Bu. Kayaknya itu memang harus gubernur juga inisiasi membuat surat. Saya sudah membuat surat, Bu, walaupun langkah saya sebenarnya nggak boleh karena itu wewenang gubernur. Tapi saya
karena keinginan saya untuk itu. Saya udah buat surat ke kementerian. Itu karena dilewati kalau Anjungan itu Mempawah. Iya, Kalau dia masuk Menjalin sampai Simpang 3 itu adalah Kabupaten Landak. Jadi ada Simpang 3 menuju Jagababang itulah Bengkayang. Bengkayang. Jadi Bengkayang, Landak, Mempawah. Ya. Jadi ada 3 kabupaten yang jadi menggunakan perlintasan. jalan ini juga gitu Pak ya. Mungkin ada Pak yang mau Bapak sampaikan untuk pembangunan Bengkayang ke depan, silakan Pak. Ya intinya, ya saya selaku kepala daerah, ingin seluruh jalan, infrastruktur, jembatan di Kabupaten Bengkayang ini dapat diselesaikan semasa saya menjabat. Memang ini perlu tantangan, dan saya mohon dukungan pemerintah pusat untuk keinginan dan visi misi saya ini, termasuk pemerintah provinsi. Ini harus sinergi. Termasuk juga sinergi dengan masyarakat stakeholder yang ada. Ya, kita memang punya cita-cita untuk itu, karena infrastruktur itu adalah hal yang sangat luar biasa. Karena melalui infrastruktur, semua pertumbuhan ekonomi, baik pangan, perikanan, pariwisata itu semuanya menggunakan infrastruktur. Makanya intinya adalah saya harus membangun infrastruktur daerah saya. Oke, jadi memang perhatian utama Bapak dianggap akan terus jalan nih selama beliau menjabat Bupati Bengkayang itu adalah fasilitas dasar, itu tadi infrastruktur itu fasilitas dasar yang menjadi urat nadi kebutuhan masyarakat gitu untuk yang ada di sini dan seluruh Kalbar gitu ya. Jadi mungkin itu Pak perbincangan kita kali ini. Kami berterima kasih sudah menyambut, menyediakan waktu. Nah, jadi mungkin itu dulu teman-teman semua di Pemirsa Ngopi. Kita ketemu di ngopi berikutnya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih.